Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anandaku semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik dan sehat walafiat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama dengan Bunda Yuli, kita akan belajar IPA dengan konsep klasifikasi makhluk hidup part 1. Oleh karena itu, anandaku bisa buka buku paketnya bab 2 klasifikasi makhluk hidup pada halaman 32 sampai halaman 38. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian, tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyajikan hasil, mengkomunikasikan hasil observasinya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah. Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia. Peserta didik dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan bersifat sederhana. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas benda-benda. Perhatikan air yang biasa diminum, udara yang dihirup setiap saat, atau uang logam yang digunakan sebagai uang jajan, tersusun atas apakah benda-benda tersebut. Jadi yang pertama, air, komponen penyusunnya yaitu H2O, di mana H itu adalah hidrogen, O oksigen. Kemudian udara yang dihirup setiap saat, komponen penyusunnya yaitu oksigen. Kemudian uang logam tersusun atas tembaga dan perunggu. Perhatikan kedua gambar. Gambar pertama meja belajar dan yang kedua yaitu gambar tumbuhan. Apakah ada atau apa bedanya antara meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernapas, dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Apa beda antara tumbuhan dan kucing? Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri atau ciri khusus tersendiri. Kita semua akan kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi beserta segala isinya. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai jenis makhluk hidup dengan sangat teratur. Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan alam semesta ini dengan sempurna seperti air, udara, hutan, batuan, dan berbagai macam mineral yang terdapat dalam perut bumi. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan juga wajib menjaga alam semesta ini agar tetap lestari dan tidak dicemari oleh berbagai macam zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Karena itu,
Ananda harus bersungguh-sungguh mempelajari karakteristik benda-benda di sekitarmu. Kemudian mengklasifikasinya berdasarkan sifat-sifat atau ciri-ciri dari benda-benda tersebut. Perhatikan gambar pertama, anak-anak sedang main bola, dan gambar kedua robot. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya dari kedua gambar, yang pertama gambar pertama dan gambar kedua, persamaannya dapat bergerak. Kemudian perbedaannya, robot tidak dapat tumbuh dan berkembang. Robot tidak dapat bernapas dan tidak dapat berkembang biak. Sedangkan yang anak kecil yang sedang main bola dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernapas, dan dapat berkembang biak. Sekarang Ananda bisa buka buku paketnya halaman 34. Di situ ada kotak. Ayo kita lakukan kegiatan 2.1. Bagaimanakah ciri hidup dan tak hidup? Kamu dapat melakukan hal berikut. 1. Lakukan pengamatan terhadap mobil-mobilan, ikan, dan kucing. Catatlah ciri hidup dan tak hidup yang dimiliki oleh ketiga objek tersebut. Kemudian tulis hasilnya pada tabel 2.1 berikut. Jadi ada gambar mobil-mobilan, gambar ikan, dan gambar kucing. Jadi hasil pengamatan kita tulis di tabel 2.1. Ciri-ciri ikan atau kucing bergerak bisa. Kemudian mobil-mobilan bisa juga bergerak, tapi menggunakan bahan bakar. Keterangannya ya sama. Kemudian ciri yang berikutnya untuk ikan atau kucing, tumbuh dan berkembang. Sedangkan mobil-mobilan tidak dapat tumbuh dan berkembang. Keterangan beda. Ciri yang ketiga, ikan atau kucing dapat berkembang biak. Kalau mobil-mobilan tidak dapat berkembang biak atau bereproduksi. Keterangan beda. Kemudian, ikan atau kucing, cirinya dapat mengeluarkan sak sisa atau ekskresi. Sedangkan mobil-mobilan tidak bisa mengeluarkan sak sisa. Keterangan beda. Ikan atau kucing, ciri terakhirnya dapat bernapas. Mobil-mobilan tidak dapat bernapas. Keterangan beda. Jadi kalau misalkan diminta kesimpulannya, kita bisa simpulkan ciri ikan atau kucing yaitu dapat bergerak, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan sak sisa, dan bernapas. Ciri mobil-mobilan yaitu bergerak, tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat berkembang biak, tidak dapat mengeluarkan sak sisa, dan tidak dapat bernapas. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda, seperti mobil, motor, sepeda, sepatu, pensil, udara, papan tulis, merupakan bentuk benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda lain. Perhatikan gambar 2.3. Tersusun dari apa sajakah sebuah mobil? Jadi gambar 2.3. Ini sebuah mobil terdiri atas beberapa benda lain seperti ban, ada kaca, ada baja, kemudian kalau dibuka pintunya ada tempat duduk, ada setir, dan sebagainya. Halaman 36 ada kotak.
Ayo kita amati kegiatan 2.2. Apa ciri-ciri makhluk hidup? Lakukan langkah-langkah pengamatan pada gambar berikut. Perhatikan dan amati benda-benda di lingkungan sekitar seperti gambar 2.4. Jadi gambar pertama kecambah atau tumbuhan, gambar kedua orang utan, gambar ketiga helikopter, dan yang keempat gambar burung merak. Kemudian ada gambar bola, tas, dan ban mobil. Ayo kita lakukan, buatlah kelompok diskusi terdiri atas 5 orang. Diskusikan ciri-ciri benda dalam gambar 2.4. Berilah tanda centang ciri-ciri benda yang sesuai, yaitu benda dapat bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makanan, dan peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Jadi ada berapa ciri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ciri-ciri benda yang harus diberi tanda centang. Tabel 2.2 nama dan ciri-ciri benda. Jadi ciri-ciri benda yang pertama bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, yang ketiga bernapas, keempat berkembang biak, kelima memerlukan nutrisi atau makanan, yang keenam peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Kemudian nama-nama benda, pertama tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orang utan, dan burung merak. Kita berikan centang terhadap ciri-ciri benda. Tas bergerak tidak bisa, ban mobil bisa, bola bisa bergerak, pesawat helikopter bisa. Kemudian tumbuhan bisa, orang utan bisa, burung ya bisa juga, kita kasih semua centang. Kemudian ciri yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter itu tidak bisa tumbuh dan berkembang, jadi tidak diberikan centang. Tumbuhan ya diberikan bisa, orang utan juga bisa, burung bisa. Oke, bernafas, tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter tidak bisa. Yang bisa hanya tumbuhan, orang hutan, dan burung merak. Berkembang biak sama, yang bisa hanya tumbuhan, orang utan, dan burung. Memerlukan nutrisi atau makanan, yang bisa tumbuhan, orang utan, dan burung. Dan terakhir, ciri yang terakhir, peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter tidak bisa. Yang bisa yaitu tumbuhan, orang utan, dan burung. Dari hasil pengamatan, adakah benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Jawabannya ya ada. Yaitu tumbuhan, orang utan, dan burung mempunyai ciri yang sama. Mulai ciri bergerak, tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap perangsang. Kemudian yang sama lagi, ciri yang sama ya, ban mobil, bola, pesawat helikopter bisa bergerak. Kemudian yang persamaannya lagi yang bisa tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter tidak mempunyai ciri tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rasa atau iritabilitas. Berikutnya, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan pada buku tugas dan kumpulkan pada gurumu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, tumbuhan, orang utan, dan burung mempunyai ciri bergerak,
tumbuh dan berkembang, bernapas, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang dan iritabilitas. Kesimpulan yang kedua, bang mobil, bola, besar helikopter, tas tidak mempunyai ciri tumbuh dan berkembang, tidak mempunyai ciri bernapas dan berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, dan tidak peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Halaman 38, ayo kita lakukan kegiatan 2.3 mengklasifikasikan benda. Benda-benda di sekitarmu dapat dikenal yaitu mempunyai ciri-ciri berikut. 1. Bentuk benda berbeda-beda. Misalnya, kalau bentuk benda ada yang lingkaran, ada persegi panjang, ada segitiga, ada yang berbentuk tabung dan sebagainya. Kemudian ukuran benda juga berbeda-beda. Kalau menggunakan satuan yang berdasarkan standar internasional ya, kalau kita pakai meter ya ada yang 1 meter ukurannya, 2 meter dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, warna benda berbeda-beda ya, ada warna putih, hitam, biru, hijau dan sebagainya. Kemudian keadaan permukaan benda berbeda-beda ya, ada kasar, ada yang halus dan seterusnya. Kemudian bahan penyusun benda-benda berbeda-beda. Contohnya tadi kalau air penyusunnya ya H2O, atom hidrogen dan atom oksigen. Berikutnya, berpikir kritis. Benda-benda di alam semesta sangat bervariasi dan berbeda-beda. Bagaimana caramu mengamati perbedaan benda-benda tersebut? Mengapa kamu menjawab seperti itu? Coba jelaskan. Jadi, cara mengamati perbedaan benda-benda itu yang bervariasi yang berada di alam semesta, yaitu membedakan ciri khusus atau karakteristiknya dan manfaat. Kalau ciri khususnya ya misalnya bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, warna bendanya, keadaan permukaannya, dan bahan penyusunnya. Kemudian kalau manfaat, misalkan dikelompokkan satu tanaman berdasarkan manfaat sebagai tanaman pokok apa. Oke. Jadi untuk materi hari ini hanya sampai sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.